Halo Sobat Rebaner, kembali lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Kick yang dirilis pada tahun 2014. Film ini dibintangi oleh aktor ternama, yaitu Salman Khan. Pada film ini, Salman Khan berperan sebagai seorang pria yang hidupnya penuh dengan tantangan. Langsung saja, kita lihat keseruan Salman Khan dalam film ini. Oke, langsung saja daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Raina. Ketika ia akan pulang, ia pun bertemu dengan ayahnya. Di sini ayahnya menyuruhnya untuk bertemu dengan seorang pria yang akan dijodohkan dengannya. Raina pun bertemu dengan pria tersebut. Pria ini bernama Amir. Amir adalah seorang polisi India yang bekerja di Polandia. Mereka pun saling berbicara dan berbagi pengalaman. Namun di sini Amir melihat raut wajah Raina yang sedang merindukan seseorang. Lalu ia pun bertanya, "Siapakah orang yang engkau rindukan?" Raina pun menjawab dan menceritakan masa lalunya, di mana ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Rohan. Raina bertemu dengan Rohan ketika ia sedang mengantar temannya yang bernama Putri untuk menikah dengan seseorang yang tidak direstui oleh ibunya. Oleh karena itu, di perjalanan mereka pun dipenuhi dengan tantangan. Ketika mereka sampai di kuil, mereka pun langsung menikahkan Siti dengan calon suaminya. Dan dengan gilanya, Rohan pun melakukan tingkah konyol sehingga membuat ibu Putri pun datang untuk menyaksikan pernikahan Putri. Mendengar cerita dari Raina, Amir pun merasa penasaran dengan sosok Rohan. Lalu ia pun meminta untuk diceritakan lagi. Di sebuah restoran makanan, di sini Raina pun didekati oleh Rohan yang ingin menjadikan Raina sebagai pacarnya. Namun Raina tidak mau. Hingga saat itu Rohan pun melihat ada seorang wanita yang diganggu oleh para pemuda. Rohan yang berani pun langsung menghajar mereka dan memberikan pelajaran. Di kala pertarungan Rohan dengan pemuda itu, ada seorang wanita yang merekam kejadian itu. Setelah mengalahkan mereka semua, Rohan pun bertemu dengan polisi, namun ia yang ditangkap. Raina yang melihat di YouTube tentang kehebatan Rohan yang mengalahkan para pemuda itu merasa kagum dan ingin lebih dekat dengan Rohan. Lalu ia pun segera datang ke kantor polisi. Karena kedatangannya, di sini Rohan pun dibebaskan. Namun polisi menyuruh Rohan untuk membawa ayahnya sebagai bentuk jaminan. Ayahnya Rohan pun datang dengan motor Mega Pro. Namun ketika mereka datang, di sini mereka malah membuat aksi yang sangat kocak. Setelah Rohan dan ayahnya mengobrak-abrikan kantor polisi, mereka pun pergi ke restoran dan memesan minuman beralkohol. Namun ketika sampai di rumah, Raina bertemu dengan ibu Rohan. Bukannya marah atau apa, ibu Rohan malah memberikan sebotol alkohol untuk Rohan. Alih-alih ingin memberikan minuman tersebut, Rohan pun malah dicekoki sebuah susu agar ia cepat sadar. Ibunya Rohan pun menceritakan tentang anaknya yang spesial kepada Raina. Rohan adalah anak istimewa karena dari kecil ia sudah mendapatkan berbagai penghargaan dari kejuaraan yang ia geluti. Ketika ia lulus sekolah dan ketika ia sedang bekerja, ia pun keluar dari pekerjaannya karena tidak ada tantangan di sana. Ibu Rohan yang melihat Raina pun menyuruh Raina untuk mendampingi Rohan dan menjadi kekasihnya. Ketika akan pulang, di sini Raina pun teringat-ingat dengan pesan ibu Rohan. Dan seperti film India, pasti ada nyanyian untuk menghibur diri. Lalu di suatu hari, ayahnya Raina pun ingin bertemu dengan calon menantunya, yaitu Rohan. Ketika bertemu dengan Rohan, mereka pun saling berbicara. Namun di sini Rohan sedikit tersinggung atas perkataan ayah Raina. Ayah Raina mengatakan agar ia tinggal di sini saja karena Rohan tidak mempunyai pekerjaan.
Rohan pun keluar dari rumahnya yang menganggap ayah Raina telah menghinanya. Lalu Raina pun memberikan solusi agar Rohan bisa mendapatkan pekerjaan. Rohan pun lalu bekerja di sebuah laboratorium. Namun di hari pertamanya ia pun keluar karena tidak ada sensasi tantangan di sana. Oleh karena itu Raina pun memarahi Rohan karena ia tidak mempunyai pendirian. Karena Rohan menganggap Raina tidak cocok dengannya, ia pun ingin mengakhiri hubungan ini. Namun sebelum pergi, di sini Rohan pun berbicara kalau uang adalah segalanya, maka ia akan melakukan tantangan untuk mendapatkan uang yang berlimpah. Kembali ke masa sekarang, kini giliran Amir yang menceritakan tentang hidupnya. Ia bercerita bahwa ia adalah seorang polisi yang mampu mengatasi semua kejahatan yang ia tangani. Namun ada kasus kejahatan yang tidak bisa ia selesaikan, yaitu kasus perampokan, di mana perampok tersebut memiliki julukan Devil, di mana ia memiliki julukan tersebut karena setiap dia melakukan aksinya tidak ada seorang pun yang mengetahui identitasnya. Dan ternyata orang yang diceritakan oleh Amir adalah Rohan yang kini telah menjadi seorang perampok. Hingga suatu hari ketika rapat polisi, di sini Amir pun mengetahui akan ada perampokan di hari besar. Ia pun mencurigai Devil akan melakukan aksinya di sana. Dan benar saja, Devil pun datang ke sana. Namun dengan perhitungannya yang akurat, Devil mampu mengelabui para polisi. Ketika mereka semua telah sampai di kantor polisi, di sini Amir pun menemukan sebuah paket. Dan ketika ia membukanya, ternyata paket tersebut dari Rohan. Di sini dengan sangat beraninya Rohan pun memberitahukan bahwa ia akan mencuri uang dari seseorang. Amir pun lalu mencari identitas orang tersebut. Namun ketika orang tersebut sampai, di sini ia terlihat sebagai seorang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Ketika orang tersebut pulang, ia pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan benar saja, ia bukanlah orang miskin, namun ia memiliki uang yang sangat banyak. Namun di belakang ia tidak sadar bahwa ada Rohan yang sedang mengintainya. Lalu Rohan pun berhasil mengambil semua uangnya. Ketika polisi datang, di sini terkuak fakta bahwa orang tersebut bukanlah pemilik dari uang itu. Ia hanya disuruh untuk menjaga uang itu, dan ternyata uang itu adalah milik dari seorang menteri. Lagi-lagi Amir pun ditelepon oleh Rohan. Di sini Rohan mengatakan bahwa ia adalah loser, yang artinya ia adalah polisi pecundang. Namun di sini Amir merasa curiga. Ia pun mencari arti dari kata loser, yang ternyata itu adalah arti dari sebuah penerbangan yang menuju ke Polandia. Lalu ia pun mengikuti Rohan sampai ke Polandia. Ketika mereka sudah menceritakan kisah hidupnya, tiba-tiba Rohan pun datang. Namun di sini Rohan tidak mengenal Raina, dan Rohan pun menanyakan alamat yang dituju. Ketika sampai di rumah, di sini mereka pun tertawa bahagia, namun tidak dengan Raina. Di sini Raina pun merasa aneh dengan Rohan yang tidak mengenal dirinya. Raina pun langsung menuju alamat yang ditanyakan oleh Rohan, yang ternyata itu adalah alamat dari dokter. Dokter mengatakan bahwa Rohan adalah orang yang telah hilang ingatan, sehingga ia pun dirawat di sini. Namun Raina mengatakan ia ingin mengambil Rohan agar ia bisa merawatnya di rumahnya. Dan ternyata di balik layar Rohan telah mengetahui bahwa dirinya akan hilang ingatan. Ia bekerja sama dengan dokter yang bernama Dr. Firma. Ia melakukan itu untuk bisa lebih dekat dengan Raina, dan juga tujuannya agar ia bisa merampok seseorang yang bernama Gajrah. Namun sebelum itu ia telah memalsukan kematiannya karena ia tahu bahwa orang-orang yang dekat dengan dirinya sudah banyak diambil hartanya oleh Rohan. Dan di sini Gajrah pun memaksa Dr. Firma untuk memberitahukan di mana lokasi Rohan. Namun Dr. Firma tidak mau, sehingga ia pun dibunuh di sana. Ketika Rohan melihat koran, di sini ia pun menantang Amir. Namun ketika ia sedang berada di telepon umum, ternyata Amir telah menjebaknya dan ia pun terkepung oleh banyaknya polisi. Namun di sini Rohan tidak gentar. Ia pun langsung menutup wajahnya dan mengancam akan bunuh diri. Setelah melihat di bawah ada bus yang melintas, ia pun langsung meloncat dari atas dan pergi dari sana.
Lagi-lagi Amir pun gagal untuk menangkap Rohan. Namun di sini ia menemukan kalung yang ditinggal oleh Rohan. Lalu ia pun segera mencari informasi dari kalung tersebut. Pagi harinya Amir pun datang ke suatu tempat milik acaranya Bapak Raina. Ia datang ke sana untuk menangkap Devil karena ia sudah mengetahui bahwa Devil akan mengincar Gajrah yang datang ke tempat itu. Namun sebelum itu, di sini Amir pun minum bersama Rohan. Namun ia tidak sadar bahwa Rohan adalah Devil, yaitu targetnya. Di saat mereka sudah hampir teler, di sini Amir pun berbicara bahwa ia akan menikahi Raina setelah ia menangkap targetnya, yaitu Devil. Mendengar hal itu, Rohan pun langsung memberikan dirinya untuk ditangkap kepada Amir. Namun di sini Amir merasa itu hanya lelucon dari Rohan. Acara amal pun tiba. Di sini Amir telah menanti kedatangan Devil apabila ia memperlihatkan aksinya di sana. Dan ternyata Rohan dan Raina pun datang ke tempat itu. Namun ia sempat terhalang oleh penjaga di sana. Amir yang mengetahui kedatangan mereka langsung menyuruh penjaga untuk melepaskan mereka. Lalu Rohan pun segera mengeluarkan aksinya dengan langsung mengambil uang milik si Gajrah, yaitu Gajrah. Namun ketika Rohan akan kembali, ternyata identitasnya sudah diketahui oleh Raina dan juga Amir berkat bantuan dari kalung yang ia tinggal. Dengan terpaksa, di sini Rohan pun meloncat dari atas gedung dan pergi dari sana. Namun di sini Amir tidak membiarkan hal itu. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengikuti untuk mengikuti Rohan yang sedang kabur mengendarai bis. Ketika Rohan sedikit bahagia karena ia telah lolos, ternyata di depannya sedang dihadang oleh Amir. Lalu ia pun dengan terpaksa membanting setirnya dan menurunkan bisnya hingga ia hanyut ke sungai. Lalu kita diperlihatkan kilas balik dari Rohan dan kita mengetahui sebab kenapa ia melakukan perampokan ini. Ternyata di masa lalu setelah Rohan membeli bunga untuk diberikan kepada Raina, ia pun melihat ada dua orang yang jatuh dari atas. Lalu ia pun tidak sengaja melihat surat dari dua orang tersebut. Dan ternyata orang yang bunuh diri tersebut adalah orang tua dari anak yang bernama Putri. Putri ini adalah sahabat kecil Rohan. Dan ternyata Putri mengidap suatu penyakit, yaitu tumor ganas. Orang tua yang mengetahui itu pun langsung menjual semua barang-barangnya untuk mengobati Putri. Namun uang tersebut tidak cukup. Lalu mereka pun berinisiatif untuk bunuh diri agar ketika ada orang yang membaca suratnya merasa iba kepada putrinya dan menolongnya. Dan sekarang Putri berada di panti asuhan. Rohan pun merasa iba kepada Putri. Lalu ia pun meminta pinjaman uang kepada ayahnya dan menjual motor kesayangannya untuk mengobati Putri. Namun itu semua tidaklah cukup. Lalu ia pun disarankan oleh dokternya untuk meminta bantuan kepada rektor rumah sakit, yaitu Gajrah. Namun ia malah menghina Rohan dengan memberikan uang 100 rupiah. Lalu Rohan pun meminta pinjaman kepada ibu dari wanita yang telah ia bantu pernikahannya. Namun sebelum itu Rohan harus meminta maaf kepada ibunya atas kejadian di masa lalu. Rohan pun dengan senang hati dan lapang dada langsung meminta maaf dan ia pun diberikan uang untuk pengobatan Putri. Setelah uangnya sudah cukup, di sini Putri pun langsung dioperasi. Setelah operasi telah selesai, di sini Rohan pun masuk ke ruangan Putri dan ia sangat senang melihat senyum dari Putri. Setelah itu Rohan pun diberitahu oleh dokternya bahwa banyak anak-anak yang nasibnya seperti Putri. Dengan sensasi tantangan dari senyum Putri, di sini Rohan pun berinisiatif untuk merampok uang dan mendapatkan sensasi dan membantu banyak anak-anak kecil yang nasibnya sama seperti Putri. Dan ternyata kisah hidup Rohan telah diceritakan oleh ayahnya Rohan kepada Raina. Dan kita dilihatkan di sebuah bar. Di sini ternyata Rohan telah selamat dari sungai tersebut dan ia pun menari-nari. Namun setelah itu ia didatangi oleh Amir yang menjumpai Rohan. Ia pun mengatakan bahwa identitas dari Rohan tidak diketahui oleh polisi lain kecuali dirinya.
Ia datang untuk mengakui kekalahannya dengan Rohan. Namun di sini ia menyuruhnya untuk tidak lagi merampok. Apabila ia melakukannya lagi, maka ia tidak segan-segan untuk membunuh Rohan. Namun di sini Rohan malah berbicara bahwa tanggal 14 nanti ia akan merampok uang milik Gajra di suatu tempat. Dan apabila Amir tidak bisa menangkapnya, maka pada tanggal 15 ia akan menemuinya secara langsung dan Amir tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pada tanggal 14 di sini Amir pun memantau rumah Rohan dan ia melihat Rohan dengan gelagat yang aneh. Ia pun langsung menelusuri info tentang Rohan dan ternyata ia adalah seorang yang telah diberikan penghargaan sebagai orang yang menguasai ilmu hologram. Amir pun masuk ke rumah Rohan dan ternyata benar ia telah ditipu oleh Rohan. Ia pun langsung datang ke tempat Gajra. Ternyata benar di sana Rohan telah masuk ke tempat persembunyian Gajra dan ia pun dengan lihainya mampu mengalahkan semua pasukan Gajra. Lalu setelah ia bersama ayahnya telah mengambil uang tersebut, di sini ia pun harus berpikir untuk keluar dari kepungan polisi. Rohan pun langsung membiarkan dirinya untuk menjadi pusat perhatian polisi dan ayahnya pergi dengan menggunakan mobil dan uang di dalamnya. Ketika Amir akan menembak Rohan, tiba-tiba anak-anak pun datang dan ternyata tanggal 14 adalah hari anak-anak. Ketika sampai di markas polisi, di sini Amir pun dikeluarkan oleh kepolisian karena ia telah gagal menangkap Rohan. Dan kepala polisi itu mengatakan bahwa ada pengganti Amir, yaitu ya, ternyata pada tanggal 15 Rohan telah menepati janjinya untuk bertemu dengan Amir dan ketika itu Amir pun tidak bisa melakukan apapun. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana guys? Seru nggak film ini? Ya meskipun film ini banyak aksi-aksi gelut yang menggunakan slow-mo, tapi ya bagaimana lagi? Inilah film India. Kadang juga ada banyak nyanyian dan hal-hal kocak di dalamnya. Namun sangat seru ya. Oke, sekian yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah Jangan pernah menjadi orang jahat dan jadilah orang baik. Tetap lakukan hal yang terbaik. Jangan lakukan hal yang jahat-jahat ya. Jangan merampok karena merampok itu dilarang oleh agama walaupun itu digunakan untuk kejahatan. Dan juga untuk orang-orang jahat, mohon kesadarannya untuk orang di sekitar kita agar engkau mengerti penderitaan mereka dan membantunya, bukan malah diam dan hanya melihatnya saja. Oke, sekian dan assalamualaikum.